Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif tengah semester 1 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 3 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Pernyataan berikut merupakan contoh perilaku yang mencerminkan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Alaq dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. B. Selalu memohon pertolongan Allah. C. Mengajak manusia agar selalu menyembah Allah. D. Tidak mudah putus asa dalam menghadapi ujian dari Allah. Ya anak-anak semuanya, di sini ketika penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Alaq itu tentunya terkait dengan Iqra, kita membaca, bacalah. Sehingga di sini yang paling tepat adalah selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 2 anak semuanya. Kandungan ayat pertama pada surat Al-Alaq berisi perintah: A. Menulis bagi Nabi Muhammad SAW, B. Membaca bagi Nabi Muhammad, C. Mengerjakan sholat 5 waktu, D. Beribadah bagi Nabi Muhammad. Ya anak-anak semuanya, karena di sini ayat pertama dari surat Al-Alaq itu punya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah atas nama Tuhanmu. Maka di sini jawaban yang jelas adalah yang B. Oke. Selanjutnya soal nomor 3 anak-anak semuanya. Nama lain surat Al-Alaq adalah surat A. Al-Baqarah, B. Al-Isra, C. Iqra, D. Al-Khalaq. Ya anak-anak semuanya, nama lain surat Al-Alaq adalah Iqra anak-anak ya, karena di situ ada awalan surat namanya Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nama lainnya dari surat Al-Alaq jadi jelas adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 4. Surat Al-Alaq yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali di Gua Hira adalah ayat A1-19, B6-19, C1-5, D1-7. Ya anak-anak semuanya, surat Al-Alaq yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu tidak langsung semuanya, tapi beberapa periode. Yang pertama kali di Gua Hira itu ayat 1-5. Jadi jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 5. Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu di A. Bukit Syofa, B. Bukit Marwah, C. Gua Sur, D. Gua Hira. Ya anak-anak semuanya, di sini jelas sekali bahwa Nabi Muhammad SAW pertama kali tadi di sini menerima wahyu di Gua Hira. Jadi jelas sekali jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 6. Allah itu menciptakan berbagai macam bentuk makhluk di bumi dan di langit, dan Allah itu sama dengan makhluknya, jelas bukan ya, tidak sama. Kemudian persis dengan makhluknya juga bukan. Kemudian C berbeda dengan makhluknya ini. Kemudian D mirip dengan makhluknya, ini bukan. Berbeda dengan makhluknya ini merupakan salah satu sifat Allah, mukhalafatu lil hawadisi, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 7 ya. Soal nomor 7. Allah itu kekal, sedangkan makhluk yang ada di bumi akan mengalami A. keabadian, B. kekekalan, C. kematian, D. kesempurnaan. Ya anak-anak semuanya, Allah itu kekal, berarti ciptaannya tidak kekal. Karena tidak kekal maka akan mengalami kematian, sehingga jawabannya adalah C.
Baik, berikutnya anak semuanya untuk soal nomor 8. Allah SWT mempunyai sifat bako. Bako artinya adalah A dahulu, B kekal, C beda dengan makhluk, D indah. Ya anak-anak semuanya, arti dari sifat bako itu artinya kekal abadi, sehingga jawabannya adalah B. Nah, ini menjelaskan bahwa Allah SWT itu abadi selama-lamanya, tidak akan pernah mati seperti makhluknya yang mati kan, seperti itu. Soal nomor 9 anak-anak semuanya, Allah SWT memiliki sifat yang dinamakan wujud. Wujud artinya A pencipta, B ada, C kekal, D bijaksana. Ya, arti dari wujud anak-anak itu adalah ada. Jadi jawabannya adalah B. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 10 ya. Soal nomor 10. Jika ada manusia yang ingkar terhadap Allah SWT, maka Allah tidak akan A merugi, B bahagia, C hidup, D ada. Ya anak-anak semuanya, jika ada manusia yang ingkar terhadap Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah, malah melakukan larangan Allah, itu sebenarnya Allah tidak akan pernah merugi, karena Allah yang maha kuasa. Kita beribadah semangat, Allah juga tidak rugi, kita tidak beribadah juga Allah tidak rugi, karena ibadah itu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing sebagai bentuk pengabdian, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini dengan kesempurnaan-kesempurnaan. Baik, soal nomor 11 anak-anak semuanya, jadi nomor 10 tadi jawabannya adalah A. Soal nomor 11, perbuatan menyekutukan Allah disebut dengan A musyrik, B syirik, C ingkar, D murtad. Ya anak-anak semuanya, perbuatan menyekutukan Allah SWT itu disebut dengan syirik anak-anak ya. Kalau orangnya itu musyrik, kalau perbuatannya, karena yang di sini yang ditanyakan adalah perbuatan, maka jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 12, orang tua adalah A ayah dan ibu, B bibi dan paman, C kakek dan nenek, D kakak dan adik. Ya anak-anak semuanya, orang tua kita itu adalah ayah dan ibu, jadi jawabannya adalah A. Ini jelas sekali ya. Soal nomor 13, orang yang melahirkan kita adalah A bibi, B kakak, C ibu, D nenek. Ya anak-anak ya, orang yang melahirkan kita jelas sekali adalah ibu kita ya anak-anak ya. Baik, berikutnya kita wajib berbakti kepada orang tua. Kebalikan berbakti adalah A durhaka, B rendah hati, C taat, D santun. Ya anak-anak semuanya, wajib berbakti itu menghormati dan menaati perintah orang tua. Nah, orang yang tidak berbakti berarti orang tersebut durhaka. Jadi jawabannya adalah B, karena kebalikan berbakti adalah durhaka. Oh, jadi jawabannya adalah A kok, B ya. Baik, berikutnya anak semuanya, kita scroll ke soal nomor berikutnya, soal nomor 15 ya. Kita harus titik terhadap perintah orang tua. A mematuhi, B melanggar, C menjauhi, D tidak mendengar. Ya anak-anak semuanya, kita harus mematuhi terhadap perintah orang tua. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 16. Ya, soal nomor 16. Berikut ini hikmah yang bisa diambil ya. Berikut ini adalah hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada dua orang tua adalah A. Hidup terasa sulit dan rumit, B. Diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur, C. Allah akan murka terhadap kita, D. Menjadikan kita termasuk neraka. Ya anak-anak semuanya, di sini hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua adalah apa anak ya? Iya, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Nah, ini hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jawabannya adalah yang B anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 17 ya. Berikut ini adalah contoh perilaku hormat kepada orang tua, kecuali berarti yang bukan ya.
A. Meminta izin sebelum bepergian, ini hormat pada orang tua. B. Mencium tangan orang tua sebelum bepergian, ya ini orang tua. C. Mematuhi perintah orang tua, lah ini juga. Di sini yang tidak mau mendengarkan, ya tidak mau mendengarkan atau melaksanakan nasihat orang tua, berarti ini yang bukan, ya yang kecuali yang kita cari. Berarti yang bukan contoh perilaku hormat kepada orang tua adalah yang dangding anak-anak ya. Selanjutnya soal nomor 18 ya anak-anak semuanya sampai nomor 20. Oke. Sifat Allah Al-Kabir artinya A. Allah Maha Besar, B. Allah Maha Pemurah, C. Allah Maha Agung, D. Allah Maha Pengasih. Ya anak-anak semuanya, Al-Kabir itu artinya dari Asmaul Husna yaitu Allah Maha Besar. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 19. Orang yang mengajarkan kita di sekolah adalah A. Guru, B. Paman, C. Bibi, D. Kakak. Ya anak-anak semuanya di sini jelas sekali orang yang mengajarkan kita di sekolah yaitu guru anak-anak ya. Berikutnya soal nomor 20. Allah SWT menciptakan langit yang luas tak terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT memiliki sifat A. Al-Azim, B. Al-Karim, C. Al-Kabir, D. Al-Matin. Ya anak-anak semuanya, karena di sini Allah Maha Besar menciptakan langit yang luas tak terbatas, maka ini menunjukkan bahwa Allah SWT memiliki sifat Al-Kabir anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah C. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan singkat untuk soal-soal asesmen sumatif tengah semester 1 pada kelas 3 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.